Pemirsa, lalu perlukah rekomendasi pembekuan aktivitas sepak bola tanah air ditinjau kembali karena bisa berdampak terhadap sanksi FIFA? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam Bungkus. Selamat malam Reza, selamat malam Rara. Ya. Baik, Bungkus, ada juga pihak-pihak yang mengatakan bahwa rekomendasi dari TGIPF saja tidak diikuti PSSI, apalagi rekomendasi dari Komnas HAM. Tapi terkait dengan rekomendasi Komnas HAM soal PSSI membekukan segala aktivitasnya sampai benar-benar ada evaluasi menyeluruh soal perangkat pertandingan, bagaimana pandangan Anda soal ini? Iya, yang pertama saya melihat rekomendasi Komnas HAM itu kan seperti namanya, itu rekomendasi. Rekomendasi itu di mana-mana sifatnya tidak final ya. Karena itu rekomendasi lebih merupakan arahan, lebih merupakan saran. Dan menurut saya sah-sah saja rekomendasi dikeluarkan oleh Komnas HAM. Karena Komnas HAM melihatnya dari perspektif hak asasi manusia. Nggak apa-apa silahkan gitu sebagai rekomendasi, nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita larang. Tapi yang kedua, saya pikir rekomendasi itu juga sekaligus merupakan gambaran kegundahan publik ya, kegelisahan publik karena sepertinya apa yang sudah disampaikan oleh TGIPF, apa yang disuarakan oleh masyarakat sepertinya kurang mendapatkan respon yang seimbang ya dari perspektif publik dilakukan oleh PSSI. Sehingga karena melihat PSSI seolah tidak bereaksi secara layak, publik akhirnya bereaksi lebih keras. Komnas HAM ini seperti mewakili keresahan publik yang merasa tidak mendapatkan respon yang sepadan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, sehingga akhirnya membuat rekomendasi yang menurut saya sangat keras. Tapi seperti halnya pendapat banyak orang, saya juga berpikir bahwa rekomendasi untuk pembekuan itu agak sedikit berlebihan ya. Karena bagaimanapun urusan membekukan itu tentunya akan membawa konsekuensi yang cukup serius terhadap eksistensi federasi sepak bola di tanah air. Jadi kalau sampai negara turun tangan, ikut campur, bahkan membekukan, yang paling pasti adalah terjadinya atau turunnya sanksi FIFA. Dan itu tentu tidak kita harapkan, apalagi kita tuan rumah Piala Dunia tahun depan, sehingga saya yakin sekali rekomendasi ini tidak akan serta-merta dieksekusi oleh negara dengan cara membekukan PSSI. Yang akan dilakukan oleh negara mungkin akan lebih banyak mendorong agar PSSI lebih responsif terhadap tuntutan dan harapan publik. Oke, Bungkus, mengenai KLB PSSI yang akan digelar pada bulan Maret mendatang, apakah pergantian ketua umum akan menjadi jalan keluar perbaikan sepak bola Indonesia? Iya, kalau kita bicara teori organisasi kan ketika terjadi krisis kan, ini organisasinya sedang mengalami krisis. Maka salah satu solusinya kan terjadinya perubahan kepemimpinan. Sama seperti tim sepak bola, kalau tim itu prestasinya lagi terseok-seok, itu yang bisa digantikan pelatihnya gitu ya, atau manajernya gitu. Nah kurang lebih ini juga sama dalam konteks organisasi PSSI. Ini PSSI ini sedang mengalami situasi krisis, istilahnya mungkin kalau lagi kompetisi ini lagi terseok-seok ada di papan bawah. Nah mau tidak mau maka penanggung jawab tim itu dalam hal ini adalah ketua umum PSSI, mau tidak mau harus membuat keputusan. Dan saya pikir keputusan yang dibuat oleh Exco melalui ketua umum, dalam hal ini disampaikan oleh ketua umum untuk mempercepat KLB, itu sudah merupakan keputusan yang cukup baik. Nah, seperti yang saya bilang berkali-kali, yang penting itu kita publik harus mengawal pelaksanaan KLB-nya nanti. Karena seperti sudah terjadi berulang-ulang dalam KLB, KLB-nya terjadi, tapi perubahannya tidak terjadi. Itu yang harus dihindari. Kita kan berharap terjadinya KLB itu kemudian diiringi dengan perubahan ke arah kepengurusan yang lebih baik, ke arah tata kelola yang lebih baik. Nah, itu yang perlu dikawal oleh publik. Jadi kalau saya sih melihat persoalan KLB, nggak apa-apa, itu kan urusan internal organisasi, laksanakan KLB, tapi publik terus mengawal pelaksanaan KLB, jangan sampai KLB ini tidak menghasilkan sesuatu yang baru, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi sepak bola Indonesia. Artinya Bungkus dengan mengganti ketua umum, wakil ketua umum, dan juga pergantian dari Exco itu belum bisa menjamin sepak bola Indonesia akan ke arah yang lebih baik lagi. Iya, karena bagaimanapun itu hanya salah satu unsur ya. Karena lebih di atas unsur sumber daya manusianya juga ada unsur yang namanya tata kelola. Kalau sumber daya manusianya yang diganti, tapi yang menggantikannya tidak mampu mengelola lebih baik dan tidak memiliki sistem yang lebih baik, itu kan juga tidak akan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dalam KLB nanti diharapkan tidak sekedar menghasilkan kepengurusan yang lebih baik, tapi juga sekaligus menghasilkan tata kelola yang lebih baik.
Karena itu seperti yang saya berkali-kali bilang, kita harus kawal, kita harus pastikan mereka yang terpilih sebagai penggantinya adalah orang-orang yang akan mampu menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik, kepengurusan yang lebih baik, tata kelola yang lebih baik. Kalau penggantinya dari awal tidak kita yakini mampu melakukan itu, pertanyaan terbesarnya buat apa dong ada KLB? Kan kita melakukan KLB ini dalam upaya untuk merespon harapan publik agar federasi ini lebih baik. Nah, karena itu kita harus mengawal supaya hasil KLB menghasilkan kepengurusan yang lebih baik. Lebih baik dalam hal tata kelola, dalam hal kerjasama, komunikasi, dan sebagainya. Oke, Bungkus, saat ini mengenai kompetisi Liga Indonesia yang berhenti. Dan ini kan Liga rencananya akan kembali bergulir di akhir November. Nah, untuk menggulirkan kembali Liga, apa catatan dari Anda agar Liga ini bisa berjalan dengan lancar dan aman? Iya, yang pertama memang kita sadari bahwa liga ini adalah urat nadinya ya bagi sepak bola Indonesia. Karena itu memang penting sekali untuk segera klub-klub mendapat kepastian kapan kompetisi kembali bergulir. Tapi dari sisi yang lain, saya juga melihat bahwa persoalan kompetisi kapan dimulai ini kan juga tidak sepenuhnya bergantung kepada federasi. Ini juga sangat bergantung kepada hal-hal lain. Misalnya, apakah rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF sudah dilaksanakan? Yang kedua, apakah infrastruktur yang digunakan untuk menggelar kompetisi sudah siap, sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF? Sudahkah dilakukan perbaikan-perbaikan? Bahkan yang ketiga, pada masa menunggu kompetisi dimulai bergulir kembali, PSSI sudah melakukan apa sih bersama PT LIB sebagai operator untuk mengimplementasikan beberapa rekomendasi TGIPF maupun Komnas HAM terkait dengan sumber daya manusia. Harusnya pada saat kita menunggu kompetisi, PSSI itu bergerak. Kita selama ini lemah di safety and security officer. Lakukan segera sertifikasi. Kumpulkan semua safety and security officer dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Berikan pendidikan, berikan penyegaran. Supaya kemampuan dan pemahaman mereka tentang regulasi keamanan pertandingan menjadi lebih baik. Jadi jangan hanya fokus mikirin KLB-nya. Jangan hanya fokus memikirkan kompetisi kapan dimulai. Tapi secara simultan, secara bersamaan, perbaiki juga SDM-nya. Karena ini persoalan SDM ini juga sangat serius. Kita bicara tentang kompetisi profesional, tapi orang-orang yang menyelenggarakannya tidak tersertifikasi, tidak bersertifikat, tidak berlisensi. Kalau kita bicara tentang profesionalisme, maka para pelakunya adalah orang-orang yang juga profesional. Profesional itu antara lain ditunjukkan dengan adanya sertifikasi, adanya lisensi. Jadi yang mengurus keamanan, orang yang punya lisensi security and safety officer. Orang yang mengurus aspek medisnya, punya adalah medical officer yang berlisensi. Yang mengurus medianya, media officer yang berlisensi. Jadi semuanya orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan profesional, itu orang-orang yang berlisensi profesional. Nah, ini mumpung ada waktu kompetisi belum digelar, harusnya PSSI dan LIB fokus ke situ. Jangan sibuk hanya mikirin kapan kompetisi dimulai. Benahi juga SDM-nya. Baik kita akan pantau terus seperti apa nanti jalannya KLB. Semoga saja dengan adanya KLB itu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Amin. Terima kasih pengamat sepak bola M. Kusnaini sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.